mati. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kage awal yang pertama kali ditanya di hari kiamat adalah tentang sholat. Sholat apa? Sholat 5 waktu gitu. Jangan nguna-nguna dengan sholat 5 waktu. Ketika Allah panggil kita ini cuma dipanggil 3 kali, ya. Uji ulama 3 kali kita dipanggil. Sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 panggilan ada waktunya keruan. Tapi panggilan yang ketiga tidak terkeruan, ya. Panggilan pertama kita dipanggil dengan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Tahu waktunya. Oh, waktu zuhur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman bersegera dia mengambil air wudhu, dia sucikan badannya, dia segera menghadap kepada Allah karena Allah telah memanggil. Masya Allah. Dan siapa yang datang memenuhi panggilan Allah menuju ke rumah Allah, imma di rumahnya, imma di musalla, imma di masjid, maka setiap langkahnya setelah dia mengambil air wudhu akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Setiap langkahnya setelah mengambil air wudhu menuju tempat sholatnya akan mengampuni dosa-dosanya di hadapan Allah. Indah, sayang Allah dengan makhluk-makhluknya, dengan hamba-hambanya. Tapi sayang, kadang-kadang hamba-hambanya melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih sayang. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus buat umat Muhammad, kalau mereka ingat kepadaku sebelum di kerongkongannya nyawanya, maka ku terima taubatnya. Masya Allah, sayangnya Allah kepada umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad karena mengabulkan doa kekasihnya. Rasulullah itu paling cemas dengan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Ketika Rasulullah nak meninggal dunia yang dipanggilnya umatnya. Siapa umatnya? Umatnya yang tidak ketemu dengan dia, umatnya yang tidak pernah dengar suaranya, umatnya yang hadir dan lahir di ujung-ujung zaman. Karena ngapa? Karena Rasulullah tahu umatnya di akhir zaman ini terlalu banyak meremehkan ajaran-ajarannya. Lah tahu itu baik tak digawikannya. Lah tahu itu salah masih diantamnya. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang ditakutkan Rasulullah SAW. Karena ngapa? Kage pas di ujung-ujungnya dia berdoa pada Allah. Lah sudah rengko galo-galo baru berdoa, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku nih ya Allah. Ya Allah masukkan dalam surgamu ya Allah. Ya Allah dapatkan aku syafaat Rasulullah SAW. Ketika dia sehat, ketika dia kuat, dia cacat tak tahu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, uji malaikat siapa kau? Beda Masya Allah. Mumpung jadikan bagian dari pembelajaran kita tentang kematian ini, jadikan iktibar kematian ini. Karena kalau sudah datang kematian, tidak akan pacak kemana-mana lagi. Nak lari kemanapun kata Allah, nak lari kemanapun, kita untuk menghindari kematian kita tidak akan bisa, tetap kematian akan tetap menjemput kita. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Panggilan kedua, panggilan kita berangkat haji dan umrah. Tidak semuanya. Maka Rasulullah SAW tahu tidak semua kita punya kemampuan berangkat haji dan umrah. Untung Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Datang kalian berangkat haji dan umrah bagi kalian yang punya kemampuan. Siapa yang punya kemampuan hari ini? Yang punya duit hari ini. Kalau hitungan kita secara logikanya, yang ada duit 28,5 juta minimal pajak berangkat haji. Yang tak kate rengko, tak akan pajak. Jangan cuba-cuba ngutang. Kalau ngapa? Karena kalau haji kita ngutang rengko. Belumlah kita balik, kita meninggal nak bayar utang. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji dan umrah itu diberikan kepada orang-orang yang punya kemampuan mal, punya kemampuan harta. Aku tidak berangkat bukan aku berangkat haji, tidak punya duit tapi diberangkatkan. Tetap Anda diberangkatkan karena harta orang. Mungkin kau berangkat itu diberangkatkan orang karena mungkin ada kebaikan-kebaikan yang Allah lihat pada dirimu. Maka Allah layakkan engkau dipanggil ke Makkah Al-Mukarramah. Engkau dilayakkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kurun kebaikan. Oh Ibu Kroni, wong itu galaknya bung ayam. Gawinya udah pernah semayang, tapi tiba-tiba ada yang berangkatkan dia umrah. Runut lagi, bisa jadi ada kakek buyutnya di pojok 3, 4, 5, 6, 7 di pojoknya. Bisa jadi ada alim ulama, bisa jadi ada kiai, bisa jadi guru yang dulu amal-amalnya dia berdoa, ya Allah hablana